Vaksin PKK terhadap hewan ternak untuk menjaga kesehatan ternak, hari ini dimulai di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk. 2.100 dosis vaksin diterima Dinas Pertanian dan Peternakan. Meskipun vaksin tahap pertama masih kurang, tetapi secara bertahap, pemerintah daerah dalam upaya menyehatkan hewan ternak terus mengupayakan vaksin lanjutan. Saat ini di Nganjuk hewan ternak yang terpapar PMK mencapai 3.978 ternak, sembuh 1.534, sakit 1.428, mati 16 ternak. Dari total jumlah ternak sekitar 140.000 hewan ternak yang ada di Nganjuk. Lari ini pelaksanaan vaksin dilakukan di 4 desa, yaitu di Desa Loceret Kecamatan Loceret, Desa Paron Kecamatan Bagor, Desa Ngringin Kecamatan Lengkong dan Desa Kali Anyar Kecamatan Ngeronggot. Diperkirakan vaksin tahap pertama ini habis hingga tanggal 12 Juli mendatang. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, meskipun saat ini vaksin PMK masih kurang, tetapi pemerintah daerah tetap melakukan vaksin terhadap ternak sambil menunggu dropping vaksin selanjutnya. Di Nganjuk membutuhkan kurang lebih 50.000 vaksin. Ini kita launching vaksinasi ya, vaksinasi ternak di Kabupaten Nganjuk hari ini. Kita punya stok kurang lebih 2.100 ya. Untuk Kabupaten Nganjuk ini memang sangat kurang, tapi tidak apa-apa, kita mulai aja dulu. Karena total di Nganjuk itu ternak kurang lebih sekitar 140.000, banyak sekali ya. Dan di penyakit PMK ini 1.987, 16 yang meninggal, terus kemudian yang sembuh, alhamdulillah kurang lebih 1.543. Sisanya dalam kondisi sakit sekarang ini. Kalau kondisi nanti rencana mau dipakai untuk lebaran dipotong, maka tidak boleh divaksin dulu. Ya, vaksin kita khususkan dari yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat itu kita vaksin, memang stoknya terbatas, tapi tidak apa-apa. Kita harus mulai. Kemudian yang sakit rata-rata kebanyakan apa? Kalau PMK ini ciri khususnya mulutnya alias hidungnya itu seperti kalau kita manusia sariawan atau domen ya. Nah itu memang risikonya apa? Ternak nafsu makannya kurang, mungkin sama seperti kita kalau sariawan itu ya. Maka kata kunci, saya sudah dialog di beberapa peternak, intinya apa? Hewan harus nafsu makannya harus banyak. Seperti kita waktu kena COVID itu. Maka satu diberi vitamin, yang kedua agak dipaksa untuk makan. Terus kemudian yang ketiga, makanan-makanan yang agak halus ya. Rumput-rumput yang seperti rumput-rumput di pinggir ini kan halus ya. Kalau rumput-rumput gajah itu sementara jangan dulu karena apa? Agak kasar. Ada kedelai-kedelai yang juga masih kasar, jangan dulu sementara. Sehingga kata kuncinya apa? Nafsu makan ternak harus kita genjot untuk mempercepat kesembuhan dari ternak yang bersangkutan itu yang sakit. Dan dia sendiri mengajukan alokasi berapa dosis, terus disetujui berapa, yang sudah realisasi berapa? Realisasi kurang lebih tadi 2.100 saja. Kita paling tidak mintanya ya kurang lebih ya 50 ribuan minta kita ya. Karena itu juga masih belum semuanya toh, karena ternak kita itu kan totalnya kurang lebih 140.000, sehingga harus kita lokalisir kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sambil nanti kita melihat perkembangan yang sakit itu berapa hari kira-kira tingkat kesembuhannya. Ya nanti akan menyesuaikan. Terus kemudian juga kita sudah komunikasi dengan Kementerian Pertanian termasuk dengan
gubernur berkait dengan penanganan-penanganan yang lebih khusus lagi tentang vaksinasi. Ini menyeluruh seluruh Indonesia sehingga kita ini kan ya kebiasaan kita tidak siapkan dari awal, tapi begitu kena PMK kan para peneliti termasuk dokter hewan ini kan juga baru meriset kira-kira ini yang pasnya apa kan begitu. Ini kan tidak bisa sekarang ini sakit terus kemudian kita drop vaksinasi yang sebanyak yang kita butuhkan. Hewan ternak yang dapat divaksin adalah hewan yang sehat dan tidak akan disembelih, sementara hewan yang sakit disembuhkan dengan memberikan vitamin dan makan yang banyak. Agus Darmadi, pemilik Terbak Bramasta Desa Loceret, mengatakan, saat ini ia tidak menjual ataupun membeli hewan ternak untuk menjaga peternakannya. Pak bisa dijelaskan terkait dampak dari PMK ini kepada peternak itu seperti apa? Untuk saya pribadi ini saya tidak mengeluarkan ternak dan juga tidak beli. Nah, situasi ini, jadi saya menjaga kesehatan ternaknya di kandang. Saya tidak memasukkan ternak dari luar dan juga tidak menjual ke petani. Bapak sendiri ternak ini sebagai apa? Sebagai daging atau sebagai apa? Untuk bibit. Oh, berarti pembibitan ya? Kita breeding, jadi umur doro sampai beranak 1 kali. Dan saya jamin dari sini tidak sapi gelondongan, tidak sapi beroyong, tidak sapi sehat. Sehat, saya jamin. Berarti peternakan sini memang menyediakan bibit saja? Bibit, ya, bibit induk, calon Bibit induk. indukan? Ya, langsung kita kirim ke rumah peternak. Di masa PMK ini cara menangani sapi apakah ada perbedaan, Pak? Ada perlakuan Ya, khusus? Perlakuan khusus itu. Ada kita beri makan yang baik. Ini juga pas sama temennya Pak. Nggih. Nggih. Epok Dari mawon. Nganjuk Siti, Nur Khalifah melaporkan.